Alhamdulillahirabbil alamin. Di paparan uripe Allah ini hanya mengabarkan, hanya menunjukkan yang tahu, yang bisa menyelami diri masing-masing diri manusianya, ya dirinya sendiri. Sampai dan tidaknya masing-masing manusianya yang tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menyatu dengan Tuhan itu ketika saat kita duduk menyatu dengan Tuhannya. Bagaimanakah cara menyatu dengan Tuhannya? Maka di dalam duduk kita sudah tak teraku-akui lagi bahwa yang berkuasa atas duduk ini manusianya. Itulah yang dimaksud menyatu dengan Tuhan di dalam duduknya, di dalam berdirinya, di dalam makan minumnya, di dalam sehat dan sakitnya, di dalam ibadahnya dan sebagainya. Bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka hatinya selalu damai, selalu tenang, selalu tidak melihat, menyaksikan manusia-manusia yang lain, apalagi menilainya, apalagi mengkufurkannya, apalagi merendahkannya. Karena di hadapannya yang ada hanyalah siapa yang ada di dalam dirinya. Bila yang ada di dalam dirinya hanyalah Sang Pencipta, maka di luar dirinya pun juga yang ada hanyalah Sang Pencipta. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, ya disitulah aku. Akan tetapi bila yang nyata, yang wujud, yang tunggal, yang esa dan yang kita tauhidkan di dalam dada kita masih hawa nafsu kita, pasti kita sukanya, senangnya, cintanya menilai-nilai orang lain, merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, mengkufurkan orang lain. Itulah tanda cermin hati kita sendiri. Apapun yang kita duga, apapun yang kita sangka terhadap orang lain, sejatinya ya itulah nilai diri kita sendiri. Berarti kita belum suci bersih dari sucinya Allah. Akan tetapi selama ini kita masih terkotori oleh diri kita sendiri. Berarti kita selama ini tidak bertuhan dan tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhannya sendiri. Monggo sambil ngopi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi Muhammad sudah mengabarkan innamal a'malu binniyah, awalilah segala aktivitasmu dengan niat. Supaya apa? Supaya kamu tidak ingkar kepada Tuhanmu yang menguasaimu atas segala aktivitas itu. Jadi bukan hanya kita mengamalkan ketika saya mau duduk, saya berniat duduk lillahi ta'ala. Saya berniat sholat lillahi ta'ala. Saya berniat makan lillahi ta'ala. Saya berniat kerja lillahi ta'ala. Bukan begitu maknanya. Itu kan olahraga, mengolah raga. Duduknya diolahragakan, maknanya manusianya yang merasa berkuasa atas duduknya. Manusia masih berkuasa atas makan minumnya. Manusia masih merasa berkuasa atas sholat dan ibadahnya. Itu semua olahraga, olah hawa nafsu manusianya. Akan tetapi kalau kita mau mengolah jiwa kita, bahwa olahraga apapun yang kita kerjakan itu sesungguhnya itu kerjaan olah jiwa, kerjaan uripe Allah. Bila kita menyadari itu, itulah yang dimaksud menyatu dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud bertuhan. Yang ada, yang wujud, yang nyata hanyalah Tuhan itu sendiri. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, bagi para sahabat-sahabatku yang baru hadir, bisa diulang kaji live ini di YouTube Uripe Allah. Diulang-ulang kembali dan diresapi, diulang-ulang kembali dan diresapi. Insya Allah semakin diulang semakin bertambah kepahamannya di YouTube Uripe Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi para sahabat-sahabat yang mau bergabung naik ke atas ngobrol-ngobrol mudzakarah, monggo silakan naik. Yang masih belum ngeh atau yang belum memahami tentang menyatu dengan Allah, tentang cara bertuhan yang sebenar-benarnya bertuhan. Jadi cara bertuhan yang sebenar-benarnya bertuhan itu adalah ketika yang nyata hanyalah Tuhannya. Itulah bertuhan. Tapi bila yang nyata di dalam dada kita masih manusia kita, itulah tanda kita masih kufur, masih terhijab daripada kenyataan Allah. Kenapa kita terhijab dari kenyataan Allah? Karena yang nyata di dalam diri kita masih diri kita sendiri. Selamanya terhijab terus. Maka selamanya semua amal kita tak ada gunanya, menjadi racun saja. Yang mana meracuni kita sehingga kita merasa mulia, sehingga kita merasa benar, sehingga kita merasa paling hebat. Moga silakan. Sebelumnya saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabat yang di bawah yang sudah mengucapkan salam. Silakan boleh bertanya lewat kolom komentar juga boleh, silakan. Semoga bisa dipahami ya. Gampang kok. Gampangkanlah, jangan dipersulit. Itulah sebenar-benarnya bertuhan. Namun bila kita mengatakan aku telah bertuhan, padahal di dalam dada kita yang ada masih diri manusia kita, ya itu namanya bohong, dusta, mendustai Tuhannya. Silakan para sahabat, apa ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau naik, silakan. Terbaik sahabat ini sami-sami. Ini ada pertanyaan dari sahabat siapa ini ya? Yalah saya bacakan ya. Kalau manunggal hanya Allah, lantas di mana hak kita? Dari Malaysia. Kalau manunggal hanya Allah, lantas di mana hak kita? Apakah manusia punya hak atas hidup dan badan ini? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholat dan ibadah, bahkan hidup dan mati saja manusia tak punya hak. Semuanya hanya milik Allah. Tapi memang selama ini manusia kita termasuk saya selama ini selalu ngeyel. Selalu ndak percaya bahwa diri manusianya ini hanya dituhani oleh Tuhannya. Dan seolah-olah manusia punya hak atas Tuhannya. Namun bila manusianya masih merasa punya hak, selamanya tak akan pernah bertemu dengan hak Allah itu sendiri. Jadi yang menghaki manusia adalah Allah. Bila manusianya sudah rela, ridho, pasrah, total, jenderal kepada Tuhannya, maka yang ada hanyalah hak Allah saja. Bila yang ada hanya hak Allah saja, maka manusianya sudah bertemu dengan kiamatnya dan bertemu dengan kodok dan kodarnya. Sehingga manusia menghadapi kodok dan kodarnya Allah, manusia enjoy saja. Kenapa? Karena bukan hak kodok dan kodarnya manusia lagi. Tapi bila manusia masih menuntut hak, maka akan menghadapi kodok dan kodar
yang mana kotor dan kotor itu ciptaan hawa nafsunya, maka selalu dan terbakar selalu di dalam hati manusianya, karena manusianya merasa berhak menguasai apa yang bukan miliknya.